itu, matahari baru saja tenggelam di ufuk barat pada Februari 1947. Dari balik rimbunnya pohon, di Kampung Pinang Air Putih terdengar sayup-sayup, suara saling silang pendapat. Bunyi itu berasal dari rumah yang menjadi markas bagi pejuang perang Sanga-Sanga dan pejuang Samarinda. Mereka sembunyi dari kejaran pasukan musuh yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administrative atau yang disingkat NICA, yakni pemerintahan sipil Hindia Belanda bersama pasukan Kenil alias tentara kerajaan Hindia Belanda. Waktu itu Herman Runturambi, salah satu pejuang, ingin membeli rokok atau tembakau, akan tetapi ditentang oleh rekan-rekannya karena bisa membongkar rahasia posisi markas. Sayangnya permintaan itu kurang didengar oleh Herman. Bekas polisi Belanda itu tetap meminta kepala Kampung Pinang Air Putih, yakni Hamid, yang juga dari kalangan pejuang, untuk mencari tembakau. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan tak lama setelah Hamid keluar. Letak lokasi persembunyian mereka ketahuan oleh musuh. Beragam spekulasi muncul. Entahlah, kita tidak ada yang tahu. Namun banyak spekulasi yang bermunculan di masa itu. Kemudian mendekati tengah malam, sekitar 200 meter dari markas, 4 sekawan penjaga pos pengawas markas, yakni Sukiman, Sastro Miharjo, Kusbi, dan Jorong dibunuh dalam senyap oleh pasukan Belanda. Prosesnya cepat, nyaris tanpa suara. Rekan-rekannya yang berada di dalam markas tidak tahu saat penjajah tengah merayap dan menyergap mereka secara diam-diam. Sebagian sedang santai dan ada pula yang tertidur. Dalam kondisi itu, Belanda melancarkan tembakan membabi buta. Beberapa pejuang terbunuh, ada juga yang tertangkap. Kala itu Herman Runturambi ikut tertangkap. Syukurnya saat itu ada yang bisa menyelamatkan diri dengan berenang menyeberangi sungai, lalu bertahan di kawasan perbukitan. Meskipun demikian, sejumlah pejuang yang memegang senjata ketika itu mencoba mempertahankan diri. Tatkala mentari perlahan menanjak naik, tembak-menembak berhenti. Pasukan Belanda menghimpun jenazah para pejuang, kemudian membakar rumah tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja pasukan pejuang menembaki tentara Belanda. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan Herman dan rekan-rekan pejuang lainnya untuk melarikan diri. Para pejuang itu berusaha menyembunyikan diri dengan cara melewati sawah yang padanya sudah menguning, kemudian menyeberangi sungai dan bergabung bersama pasukan pejuang lainnya. Setelah itu pasukan pejuang berpencar hingga ke pedalaman Kutai lalu ke Kalimantan bagian tengah. Dari sejumlah pejuang yang gugur dalam pertempuran itu ada 6 jenazah yang teridentifikasi yang kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Para pejuang yang gugur itu adalah Jorong bin Abu Bakar, Sasto Wirjoyo, Aman bin Ijuh, Asan, Masdar bin Mansur, dan Gondo. Setidaknya ada 4 pertempuran monumental terjadi di kota tepian Samarinda demi mengenang para pejuang yang gagah berani mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Pemerintah kota Samarinda pada 10 November 1921 meresmikan 4 tugu palagan di 4 lokasi berbeda, yakni di Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Damanhuri II, Jalan R.E. Martadinata, dan Jalan Pangeran Suryanata. Tugu itu pula yang menjadi penanda ada pertempuran di wilayah itu. Itu adalah salah satu perang di Samarinda. Namun sebelum perang di Kampung Pinang itu terjadi, sejarah mencatat ada perang lain di Samarinda, seperti pertempuran di Kampung Sambutan pada 6 Januari 1947. Ketika itu pasukan Herman berusaha bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda dan membangun markas di kawasan itu. Akan tetapi usaha itu sia-sia saja. Oleh mata-mata NICA, lokasi berlindung diketahui. Inilah pertempuran pertama di Samarinda antara pejuang melawan Belanda. Konflik senjata itu memakan korban. Seorang patriot bernama Tarmiji gugur dalam pertempuran itu.
melanjutkan perjuangan pasukan pejuang menyingkir ke Kampung Solong. Pada 7 Januari 1947, Muhammad Junaidi Sanusi, Ali Badrun Nur, dan Lamberan menemui Herman Runturambi yang berada di Solong untuk mendiskusikan langkah-langkah untuk mengusir penjajah. Di tengah musyawarah, Haji Jamhari, seorang pedagang ikan pasar pagi, membawa kabar jika pasukan Belanda sedang bergerak menuju Sorong. Pertempuran kedua pun tak dapat dielakkan. Kalah strategi dan senjata, para pemimpin pejuang memutuskan untuk menarik diri, kemudian melintasi sawah lalu menyeberangi Sungai Lempake. Seminggu kemudian, malam hari pada 15 Januari 1947, gerilyawan Badan Pembela Republik Indonesia atau BPRI menyerang kompleks perumahan para pejabat Kesah Bandaran yang berada di Teluk Terong. Saat itu orang-orang Belanda sedang mengadakan pesta. Terjadi tembak-menembak antara pejuang dengan polisi dan tentara Belanda yang berjaga di sekitar tempat berpesta. Para pejuang kemudian mundur dan berpencar karena kekuatan yang tak berimbang. Dalam pertempuran ketiga di Samarinda ini, 9 hari selanjutnya, pada 24 Januari 1947, Herman Runturambi dan sebagian kekuatan pasukan pejuang menuju Sanga-Sanga. 3 hari kemudian meletus peristiwa Merah Putih di Sanga-Sanga, sebuah kecamatan berjarak 30 km dari kota Samarinda. Kisah pertempuran kolosal itu tercatat dalam sebuah risalah eksponen Badan Pembela Republik Indonesia atau BPRI bersama catatan Jarah Dam 9 Mula Warman yang berjudul Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga-Sanga yang terbit pada tahun 1962 Masehi. Demikianlah kisah perjuangan dari Samarinda untuk mengusir penjajah Belanda. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam budaya.